Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam kelas virtual. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di buku siswa atau BSE ya, khususnya kelas 7. Yang kita bahas kali ini adalah tentang ayo kita berlatih 6.1 pada materi aritmetika sosial. Ada di buku halaman 75 sampai halaman 76. Yang akan dibahas adalah nomor 1 sampai nomor 11. Nomor 1. Tentukan kondisi berikut menunjukkan untung atau rugi atau impas. Sekarang yang nomor 1, yang nomor pertama. Perhatikan yang nomor 1. Pemasukannya 1 juta. Pengeluarannya 900.000. Kira-kira lebih besar mana, pemasukan ataukah pengeluaran? Di sini lebih besar pemasukannya. Jadi dikasih tanda seperti ini. Kalau lebih besar pemasukan, berarti untung atau rugi? Untung. Berapa untungnya? Cari selisihnya. 1 juta dikurangi 900.000, berarti untungnya adalah 100.000. Yang berikutnya, pemasukan 1 juta, pengeluaran 1.200.000, berarti yang lebih besar adalah pengeluaran. Berarti kesimpulannya adalah rugi. Berapa ruginya? Dikurangi 1.200.000 dikurangi 1 juta. Berarti ruginya adalah 200.000. Yang ketiga, pemasukan 2 juta, pengeluaran 2 juta. Berarti sama nilainya. Kalau sama berarti impas. Berikutnya yang keempat, pemasukan 1.500.000, pengeluarannya 1.550.000. Berarti yang lebih besar mana? Lebih besar pengeluaran. Kesimpulannya rugi. Berapa besar ruginya? Kurangi saja. 1.550.000 dikurangi 1.500.000. Berarti berapa hasilnya? 50.000. Kemudian yang terakhir 1 juta pemasukannya, pengeluarannya 800.000. Berarti yang lebih besar pemasukan. Berarti kesimpulannya untung. Berapa besarnya? Dikurangi 1 juta dikurangi 800.000, berarti hasilnya 200.000. Mudah bukan? Oke, lanjut. Seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika hari itu ia menanggung kerugian 250.000, maka besar pendapatan yang didapatkan. Berarti apa saja yang diketahui? Yang diketahui mengeluarkan, berarti pengeluaran. Pengeluaran itu sama dengan apa? Harga jual atau harga beli? Pengeluaran berarti harga beli 1 juta. Kemudian ruginya 250.000. Berarti untuk mencari pendapatan itu sama dengan harga jual ya. Mencari harga jual
Apa rumusnya? Harga jual. Rumusnya adalah harga beli dikurangi rugi. Ini sama dengan 1 juta dikurangi 250.000, sehingga didapatkan hasil 750.000. Jadi besarnya pendapatan yang didapatkan per hari itu adalah 750.000 rupiah. Mudah bukan? Oke. Lanjut nomor 3. Mengeluarkan 1.500.000. Mengeluarkan berarti pengeluaran atau harga beli. 1.500.000. Kemudian ia dapat keuntungan, berarti untung 200.000. Yang ditanya harga jual. Rumusnya apa harga jual? Kan untung berarti harga beli ditambah keuntungannya dengan 1.500.000 tambah untungnya 200.000, sehingga hasilnya sama dengan 1.700.000. Jadi besar pendapatan yang didapat dari itu adalah 1.700.000 rupiah. Mudah bukan? Oke, lanjut. Nomor 4. Modal. Tulis dulu semua yang diketahui. Modal. Modal sama dengan apa? Harga beli 1 juta. Kemudian dilanjutkan ia mematok harga kerupuknya 6.000 per bungkus jika merencanakan untung. Nah, berarti untung sama dengan 200.000, maka berapa kemasan minimal harus dibuat. Untuk mengetahui banyaknya kemasan yang harus dibuat supaya mendapatkan untung, maka dicari dulu harga penjualannya. Jadi harga jual total itu dapat berapa? Harga jualnya, karena untung berarti harga beli ditambah untungnya sama dengan 1 juta ditambah 200.000, didapatkan 1.200.000. Kemudian dari harga jual ini, karena setiap bungkus dipatok harga 6.000, maka banyaknya kerupuk, banyaknya kemasan adalah harga jualnya totalnya itu dibagi dengan harga pupuk. Sama dengan 1.200.000 dibagi harga tiap kerupuknya, yaitu 6.000, sehingga didapatkan berapa kemasan itu. 0 cara 3, 12 dibagi 6 2, 02 berarti 200 kemasan. Jadi banyak kerupuk yang harus dibuat adalah 200 bungkus
atau 200 kemasan. Gampang kan? Oke, lanjut. Yang diketahui ditulis. Modal atau harga beli sebesar 1 juta. Kemudian harga baksonya 8.000 per bungkus atau per porsi. Jika ia merencanakan keuntungannya 250, berarti untung sama dengan 250.000. Maka cari dulu harga penjualan totalnya adalah harga beli ditambah keuntungannya sama dengan 1 juta ditambah 250.000, sehingga didapatkan 1.250.000. Kemudian untuk mengetahui berapa porsi minimal harus dibuat, yang harus dibuat adalah harga jual total dibagi dengan harga per porsi, ya, dibagi harga per porsi. Jadi 1.250.000 dibagi per porsinya 8.000, sehingga didapatkan hasilnya adalah 156,25. Karena ini adalah banyaknya porsi, gak mungkin hasilnya dalam bentuk koma, ya. Jadi ini harus dibulatkan ke atas, karena kalau dibulatkan ke bawah berarti masih kurang. Kalau dibulatkan ke atas ada kelebihan, ya. Jadi ini dibulatkan menjadi 157 porsi yang harus dibuat supaya mendapat keuntungan minimal 250.000. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Lanjut nomor 6. Modal, ditulis dulu yang diketahui. Modal atau harga pembelian 900.000. Kemudian harga satenya 9.000 per porsi. Ia merencanakan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Berapa porsi minimal harus dibuat? Nah, karena ini belum diketahui keuntungannya itu berapa, maka harga beli ini dianggap sebagai harga penjualannya, ya. Jadi harga pembelian ini dianggap sebagai harga penjualannya. Untuk harga per porsi 9.000 per porsi, maka banyaknya yang harus dibuat supaya untung, berarti minimal harus 900.000 ini dibagi 9.000 sama
dengan coret 3, coret 3, 9 coret, sehingga hasilnya harus 100. Jadi harus dibuat minimal supaya untung, berarti minimal 101 porsi. Sebab kalau 100 porsi dia masih impas ya. Jadi masih impas, tidak ada keuntungan. Tapi kalau 101 sudah mendapat keuntungan. Itu ya kesimpulannya. Oke, yang nomor 6. Lanjut nomor 7. Yang diketahui ditulis dulu. Apa yang diketahui? Modal atau harga pembelian 900.000. Mematok harga sotonya 10.000. Kemudian dia dapat untungnya 250.000. Berarti cari dulu harga penjualan keseluruhan. Berarti harga beli ditambah untung ya, sama dengan 900.000 ditambah 250.000. Jadi harga jual keseluruhannya adalah 1.150.000. Kemudian berapa porsi harus dibuat? Caranya tetap sama, dibuat sama dengan harga jual keseluruhan dibagi harga per porsi, sama dengan 1.150.000 dibagi dengan per porsinya harganya 10.000. Itu ya, nolnya dicoret 4, nolnya dicoret 4, berarti harus dibuat sebanyak 115 porsi. Mudah bukan? Oke, lanjut. Nomor 8 yang diketahui modalnya. Berapa modalnya? Modal sama dengan harga pembelian 800.000. Kemudian harga per porsinya 8.000. Ia menanggung kerugian. Ruginya 160.000. Maka harus diketahui dulu apa? Harga penjualannya. Jadi harga penjualan totalnya berapa? Karena rugi, berarti rumusnya harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi, sama dengan 800.000 dikurangi dengan 160.000 sama dengan 640.000. Sehingga untuk mengetahui berapa harus yang berhasil terjual, berarti harga jual keseluruhan dibagi harga per porsi sama dengan 640.000 dibagi 8.000. Nolnya dicoret. 640 dibagi 8.000
8 berarti 8. Jadi 80 porsi yang terjual pada hari itu. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, sekarang dilanjut nomor 9. Adi membeli sepeda, harganya. Membeli berarti harga beli 4 juta. Kemudian sepeda itu dijual dengan harga 4 juta, berarti harga penjualannya 4.200.000. Tentukan persentase untungnya. Masih ingat rumusnya persen untung? Persen untung rumusnya sama dengan U dibagi harga beli dikali 100%. Berarti apa yang dicari dulu? U-nya. Cari U. Rumusnya apa? U harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 4.200.000 dikurangi harga belinya 4 juta, sehingga didapatkan untungnya adalah 200.000. Sekarang baru kita masukkan ke rumus ini. Persen untungnya sama dengan U. U-nya sudah dihitung tadi ya. 200.000 dibagi harga pembeliannya berapa? 4 juta dikali 100.000 sama dengan nolnya dihilangkan 5. Kemudian ini nolnya coret 1 dengan yang ini. Sekarang tinggal 2 dikali 10 berarti 20 dibagi 4. Jadi hasil akhirnya sama dengan 5%. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, lanjut nomor 10. Pak Roni seorang pengusaha telur asin membeli 500 dengan harga 1.200. Berarti membeli ya. Kalau membeli berarti apa? Harga beli. Lebih banyaknya butir dikali harga per butirnya. Itu ya. Berapa hasilnya? 600.000. Setelah itu, karena ada ongkos perjalanannya 20.000 dan dihitung sebagai biaya operasional, berarti harga beli keseluruhannya, jadi ini harga termasuk harga pembelian ya, karena dia masuk ke dalam operasional, berarti masuk ke dalam harga pembelian. Jadi 600.000 ditambah 20.000, jadi menjadi 620.000. Sampai di sini dimengerti ya. Jadi biaya operasional keseluruhannya itu termasuk dalam harga pembelian. Setelah itu yang ditanyakan harga jual telur asin agar untung. Supaya untung berarti yang harus terjual dulu, berarti harga belinya ya dibagi dulu dengan banyaknya butir telur. Sehingga didapatkan hasilnya 1.240 butir.
supaya untung berarti harus lebih dari 1240. Berarti minimal harganya 1250 boleh, 1300 juga boleh, kan nggak ada minimalnya. Jadi harus nilainya pokoknya harus lebih dari 1240 rupiah, itu agar mendapatkan keuntungan. Bisa dipahami ya? Oke. Nomor 11, mengeluarkan berarti harga pembelian 2.750.000, menanggung kerugian rugi 150.000, berarti pendapatannya itu sama dengan harga jualnya. Terusnya apa? Harga beli dikurangi rugi 2.750.000 dikurangi 150.000, sehingga didapatkan harga penjualannya menjadi 2.600.000. Jadi besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah 2.600.000 rupiah. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin pada kesempatan kali ini sampai pada nomor 11. Silakan ditunggu materi berikutnya, yaitu 6.2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.